Dan saudara, pembatalan kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang sempat naik hingga 250% tidak serta-merta meredam gelombang protes warga Pati. Warga tetap menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Kita akan membahasnya lebih dalam, saudara, bersama Ketua KPPOD Herman N. Suparman lewat sambungan Zoom untuk mengulas lebih lanjut. Selamat pagi, Pak Herman. Selamat pagi, Mbak Lintang. Ya, Pak Herman, apa pandangan Anda terkait tuntutan warga agar Bupati Pati mundur meskipun kebijakan sudah dibatalkan begitu? Namun nampaknya amarah warga, kekecewaan warga ini sudah tidak terbendung lagi hingga aksi unjuk rasa hari ini sejak tadi pagi sudah mulai berlangsung. Ya, ini kan satu bentuk tuntutan publik gitu ya terhadap seorang kepala daerah yang itu notabene dipilih langsung oleh warga atau mendapat mandat langsung dari rakyatnya dan dia mengkhianati gitu ya kepercayaan masyarakat Pati atau warga Pati eh, terkait dengan kebijakan pajak dan retribusi daerah, lebih khusus lagi terkait dengan PBBP 2. Dan bagi kami resistensi dan juga tuntutan mundurnya bupati ini itu masuk akal karena kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya itu justru menimbulkan beban yang luar biasa terhadap warganya sendiri, gitu ya. Dan bagi kami ini sebetulnya satu sinyal kepada semua kepala daerah, eh, tidak hanya di Pati gitu ya, terhadap semua kepala daerah ketika mereka menyusun sebuah kebijakan publik yang itu berpotensi menambah beban bagi publik, itu semestinya harus memperhatikan apa yang menjadi aspirasi, kebutuhan, dan juga masalah yang dihadapi oleh warganya, gitu ya. Dan dengan kejadian per hari ini, menurut kami ini satu pembelajaran penting, tidak hanya untuk kepala daerah dalam hal ini Bupati Pati, tetapi juga untuk kepala-kepala daerah yang lain, gitu Baik. ya. Karena kalau sebetulnya kita melihat Mbak Lintang, ini kan tindak lanjut dari peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah ya. Dan Perda pajak dan retribusi di Kabupaten Pati itu sudah diterbitkan awal tahun lalu. Perda nomor 1 tahun 2024 terkait dengan pajak dan retribusi daerah di Pati gitu ya. Dan tahun ini Bupati Pati, Bupati Sadewo itu mengeluarkan sebuah peraturan bupati, gitu ya. Itu adalah turunan teknis dari Perda 1 tahun 2024 yang mengatur eh, tarif dan juga ketentuan NJOP di PBBP 2-nya. Dan kami melihat ketika itu sudah diumumkan publik gitu ya, dan ada resistensi yang luar biasa, itu kan satu tanda bahwa dalam proses penyusunan peraturan bupati tersebut, Bupati Sudewo itu tidak melihat seperti apa aspirasi dan juga seperti apa aspirasi dari masyarakat di eh, Kabupaten Pati, gitu ya. Bayangkan kenaikannya itu kalau kita lihat di pemberitaan media itu sampai 250%. Di tengah kondisi perekonomian yang kita lihat per hari ini, gitu ya, itu seharusnya seorang kepala daerah yang dekat dengan masyarakat seharusnya itu peka gitu ya dengan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Itu Mbak Lintang. Yang jadi highlight tadi berarti adalah terkait bagaimana ini menjadi alarm begitu, penanda atau pengingat bukan hanya untuk Pati tapi untuk kabupaten lain supaya bupatinya lebih mendengar aspirasi masyarakat dan tidak serta-merta menggulirkan kebijakan begitu. Eh, Pak Herman, begini, Bupati Sudewo ini kan baru belum genap 6 bulan menjabat begitu, tapi amarahnya sudah begitu besar, terkumpul hari ini, bahkan sudah tergaungkan dari kemarin dan puncaknya hari ini masyarakat melakukan aksi demo begitu. Apakah Anda melihat ada kekecewaan yang sudah dipupuk sejak awal begitu, bukan hanya serta-merta terkait dengan PBB 250% karena Bupati Sudewo ini baru menjabat belum genap 6 bulan. Anda melihatnya seperti apa hingga akhirnya kemarahan publik terjadi hari ini? Ya, sebetulnya kalau lihat kemarahan publik di Pati ya, itu bersumber dari sikap arogansi dari Bupati Sidoarjo sendiri gitu ya. Ketika beberapa waktu lalu masyarakat Pati itu menolak kenaikan PBBP 2 itu,
dan itu direspons oleh Bupati dengan menantang balik gitu ya masyarakat atau warga Kabupaten Pati. Dan bagi kami wajar saja kalau masyarakat yang hari-hari sudah mendapatkan tekanan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi marah terhadap seorang kepala daerah yang mereka pilih gitu Mbak. Jadi bagi kami ini sebetulnya satu tanda bahwa ketika seorang kepala daerah itu tidak peka dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, ditambah lagi dengan sikap arogansi seperti ini, ya masyarakat pasti marah dan kecewa dengan sikap seorang kepala daerah seperti itu. Dan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah kan Balintang, kenapa dulu kita mengubah sistem dari sentralisasi ke desentralisasi? Karena harapannya dengan kita mendekatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah, itu bisa mampu mengidentifikasi, mengakomodir, merangkum gitu ya, dan juga menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Justru ini sebaliknya gitu ya. Ini yang menjadi sumber kekecewaan masyarakat Pati. Dan bagi kami ketika Bupati hadir dengan kearogansian seperti itu, ya publik pasti marah dan menuntut seperti yang kita alami atau kita lihat hari ini, Mbak Lintang. Jadi kuncinya adalah merespons bagaimana kekecewaan masyarakat, tidak menanggapi dengan arogansi sehingga itu tidak memupuk kemarahan begitu, kekecewaan yang berlebih hingga jatuhnya aksi demo yang semakin besar begitu ya Pak Herman. Namun sejauh mana mekanisme pengawasan DPRD dan pihak terkait bekerja dalam mencegah kebijakan yang dinilai memberatkan warga? Karena kalau kita lihat sesungguhnya sebuah kebijakan itu kan pasti melalui mekanisme dan berbagai proses begitu. Bagaimana fungsi-fungsi di sekeliling bupati ini bergerak, bekerja untuk akhirnya sebuah kebijakan ini bisa ditelurkan. Iya, sebetulnya kalau kita lihat unsur pengawasan dari DPRD gitu ya dalam proses pembahasan Perda gitu ya, Perda 1 tahun 2004 itu kan sebetulnya sudah berjalan dalam pengertian bahwa kalau dari catatan kami terhadap Perda pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pati itu sebetulnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Misalnya khusus untuk PBBP 2, ketentuan tarifnya itu sudah sesuai sebetulnya. Dalam hal ini dia menetapkan tarifnya itu di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu batas maksimalnya kan 5% gitu ya. Nah di Pati melalui Perda itu menetapkannya itu dengan 2 kategori. 0,1% itu untuk NJOP di bawah 1 miliar, sementara di atas 1 miliar itu 0,2. Tetapi yang jadi catatan besarnya kan sekarang itu di ketentuan terkait dengan nilai NJOP-nya Mbak Lintang. Dan ini menjadi ranahnya kepala daerah untuk menentukan itu. Dan bagi kami ketika dia mengatur atau merancang NJOP itu seharusnya gitu ya, seharusnya itu harus mendengar stakeholders dalam hal ini terutama gitu ya, publik yang akan mendapatkan beban dari kebijakan itu. Dan ketika sekarang sudah ada resistensi seperti ini, bagi kami wajib hukumnya DPRD di Kabupaten Pati itu untuk memanggil meminta pertanggungjawaban dari Bupati Sudewo itu. Baik. Itu pengawasan dari sisi dimensi horizontalnya gitu Mbak ya. Baik Pak Herman, kita tahan sejenak karena saya akan memanggil jurnalis Kompas TV di Pati, Jawa Tengah, ada Desi rekan saya untuk berbincang dengan salah satu warga terkait dengan aspirasinya, terkait dengan tuntutannya hari ini untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Silakan. Silakan Gesi. Ya, Lintang dan juga saudara, saat ini semakin ramai, semakin panas juga situasi yang ada di alun-alun kota Kabupaten Pati ini. Dan saat ini Lintang dan juga saudara bisa Anda saksikan saya ini bersama salah satu orator ya Pak ya, tadinya menyampaikan orasi secara percaya diri dan juga mendukung penuh masyarakat atau massa dari Pati ini untuk memberikan unjuk rasa begitu ya kepada pemimpinnya. Pak, apa ini Pak yang menjadi landasan kok Bapak ini dari Surabaya tadi ya Pak ya, jauh-jauh hadir ke sini untuk mendukung masyarakat Pati Pak? Jadi kita dari gerakan No Viral No Justice di Surabaya pada tanggal 13 Agustus ini hadir untuk mensupport gerakan rakyat Pati di dalam melakukan perlawan arogansi kekuasaan Bupati Pati ini. Tetapi yang hadir tentu tidak hanya saya. Ribuan, puluhan ribu orang ini tidak hanya orang-orang Pati. Ada Magetan, ada Blitar, ada tadi Sumeneb, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Mereka semua sukacita berbondong-bondong hadir di sini tanpa dibayar. Tidak ada provokator.
semua dengan kesadaran bahwa ketika rakyat Pati itu tersakiti, maka yang sakit juga orang luar daerah. Makanya ini untuk pertama kalinya ada gerakan rakyat yang bermasalah itu Pati, tapi supportnya itu dari luar Pati banyak. Ya ini Pati. Maka menurut saya ini harus menjadi pilot project supaya bupati, gubernur di daerah lain tidak boleh arogan, tidak boleh dolim, tidak boleh memaksakan kehendak di dalam membuat sebuah kebijakan. Aspirasi masyarakat harus didengar. Kalau memang rakyat itu tidak mampu ada kenaikan pajak, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, maka akan muncul perlawanan seperti di Kabupaten Pati ini. Jadi ini menjadi pengingat buat bupati-bupati yang lain. Kalau enggak, akan terjadi gelombang rakyat seperti ini. Tapi Pak, ini kan tuntutannya sudah dibatalkan ya Pak, dan ini kan sudah menjadi perbincangan di pekan-pekan terakhir ini. Lalu tuntutan apa yang hari ini dibawa Pak? Bukan lagi tentang PBB kan Pak ya hari ini tentunya? Ya kalau itu kan teman-teman, ya toh teman-teman ingin supaya bupati itu lengser teman-teman. Tetapi saya ada hal yang lebih penting yang ingin saya sampaikan, dan itu sudah kita buat konten untuk teman-teman di Pati, harus membentuk wadah. Kenapa? Mestinya rakyat tidak perlu demo. Mereka sudah punya perwakilan DPRD Kabupaten Pati. Faktanya tidak ada satupun yang bersuara. Tidak ada satupun anggota dewan itu yang membela kepentingan masyarakat. Maka saya sarankan kepada teman-teman Mas Botok dan kawan-kawan ini, ayo membentuk wadah, tujuannya menjadi lembaga penyampai aspirasi masyarakat. Kalau memang DPRD itu mandul, kalau memang DPRD itu melempem, teman-teman inilah vokalis-vokalis ini, orator-orator, aktivis-aktivis Pati ini yang memperjuangkan problem-problem dari masyarakat. Iya Pak, kalau berbicara tentang tadi kan ada kaitannya juga dengan DPRD begitu ya Pak. Tadi saya mendengar kabar bahwa memang setelah jika mana nanti tuntutan ini di gedung Bupati ini tidak ada yang mewakili untuk keluar atau menyampaikan argumen begitu ya, menemui massa, kabarnya massa ini akan berpindah ke gedung DPRD, apakah betul Pak? Kalau soal itu ya nggak masalah mau pindah ke kantor gubernur, ke DPRD, tidak apa-apa. Pesan saya tadi pada saat orasi di panggung saya sampaikan, ayo kita tunjukkan tanggal 13 Agustus ini adalah aksi damai. Jangan ada pengerusakan, jangan ada pencabutan rumput-rumput. Tidak boleh. Pati harus menunjukkan aksi 13 Agustus ini adalah Pati untuk Indonesia. Maka ini menjadi proyek percontohan supaya ke depan kalau mau demo, mau menyampaikan aspirasi, disampaikan secara damai. Soal puluhan ribu massa itu adalah konsekuensi. Tetapi teman-teman bisa menjamin tidak akan ada anarkisme. Semua disampaikan secara damai. Jika mana nanti tuntutannya itu tidak tercapai gimana Pak? Itu soal teman-teman. Kita yang di luar Pati mensupport. Saya kebetulan pengacara akan siap mendampingi teman-teman ketika ada persoalan-persoalan hukum. Kita siap. Dari Surabaya siap. Tetapi tentu di Pati ini juga banyak pengacara-pengacara. Ayo kita gabung. Jangan dilokalisir bahwa ini adalah masalah Pati. Pemimpin arogan itu banyak di tempat-tempat yang ada. Ayo belajar lawan pemimpin-pemimpin yang arogan ini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya Saudara, memang tuntutan yang diberikan pada hari ini atau yang dibawa massa ini, satu yang paling pasti yaitu mereka meminta untuk Bupati Kabupaten Pati ini mengundurkan diri dari jabatannya. Namun apakah nantinya di akhir itu hal ini akan terrealisasi? Pastinya hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan kita lihat bagaimana nantinya apakah ada perwakilan dari Bupati ataupun DPRD yang menemui massa. Nanti kita akan lihat bersama-sama tentunya untuk hari ini. Dan saat ini massa semakin banyak yang hadir Saudara dan juga semakin memanas situasinya. Semoga saja nanti masih tetap bisa terkondisikan. Lintang. Baik, Gesi, dari Pati Jawa Tengah tadi sudah mendengar aspirasi warga, salah satunya adalah terkait dengan bukan hanya sekedar pelengseran Bupati Pati, tapi lebih dari itu untuk menyoroti kinerja DPRD. Terima kasih, Gesi. Kita akan kembali ke Pak Herman. Pak Herman masih bersama saya?
Siap, Mbak Lintang. Ya, Pak Herman, tadi yang disoroti oleh salah satu warga Pati adalah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa ini bukan sekedar tuntutan pelengseran Bupati Pati Sudewo, tapi juga kinerja DPRD salah satunya, bagaimana selama ini terkesan melempem begitu, tidak mengawal kebijakan yang dilakukan oleh Bupati. Bagaimana menanggapi ini? Apakah memang tidak ada ruang diskusi, ruang publik begitu dengan DPRD? Seperti apa Anda menyoroti kerja DPRD ini? Ya, betul. Kan salah satu fungsi DPRD ya, sebagai unsur legislatif dan juga sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gitu ya, melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, dalam hal ini kepala daerah, gitu ya. Kita yang memang memantau dari pemberitaan media, tampaknya fungsi pengawasan itu, gitu ya, dari pemberitaan media kita tidak melihat seperti apa sepak terjang dari teman-teman atau rekan-rekan di DPRD untuk melakukan pengawasan ketika ada gejolak seperti ini, gitu ya. Itu yang Mbak Lintang, itu yang kita lihat, dan menurut kami patut disayangkan, gitu ya, kalau DPRD-nya itu tidak mengambil sikap tertentu atau misalnya minimal memanggil kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sudewo, untuk memberikan pertanggungjawaban, gitu ya, terhadap apa yang sedang terjadi. Lokasinya, Mas. Gitu ya. Itu yang kami lihat, dan kami juga sepakat dan juga mendukung langkah atau pernyataan yang tadi disampaikan oleh narasumber di Pati, bahwa justru di tengah polemik seperti ini kita membutuhkan suara, gitu ya, membutuhkan kerja yang profesional dari pihak DPRD sebagai wakil rakyat di daerah, gitu ya. Itu yang kita harapkan per hari ini di Pati. Kemudian yang kedua, kami juga sepakat dengan tadi disampaikan bahwa gerakan hari ini, gitu ya, gerakan massa tuntutan rakyat yang terjadi di Pati ini jadi satu reminder, gitu ya, baik kepada Bupati Sidoarjo, gitu ya, dalam proses pengambilan kebijakan ke depan, publik itu menjadi panglimanya, gitu ya, kepentingan publik itu menjadi panglimanya, dan kita harapkan juga bupati-bupati, wali kota dan juga gubernur-gubernur itu bisa belajar dari apa yang terjadi per hari ini di Kabupaten Pati, gitu ya. Karena Mbak Lintang, kalau kita lihat di putusan MK soal partisipasi bermakna, kan, gitu ya, dalam semua proses pengambilan kebijakan publik, gitu ya, publik itu mesti dilibatkan, gitu ya, secara bermakna. Dan itu kalau kita lihat di PP 45 tahun 2017 terkait dengan partisipasi publik, semua kebijakan yang itu berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat, wajib hukumnya untuk melibatkan masyarakat, gitu ya. Dan kami melihat apa yang terjadi di Pati, terutama langkah yang diambil Bupati Sudewo, itu sudah tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku itu. Malah Pak Herman. Pak Herman? ya, suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan. Ya, kami melihat bahwa yang terjadi di Pati per hari ini memang salah satunya adalah soal minimnya fungsi pengawasan dari teman-teman di DPRD, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bupati Sudewo sendiri itu tidak mengindahkan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan lebih tinggi, misalnya soal PP partisipasi publik itu. Kemudian yang kedua, soal bagaimana melibatkan publik secara bermakna di dalam proses pengambilan kebijakan ini, terutama karena kebijakan ini kan berpotensi menimbulkan beban yang luar biasa bagi masyarakat, gitu ya, apalagi dengan di konteks per hari ini, gitu ya, masyarakat itu berada pada himpitan tekanan ekonomi yang begitu tinggi, gitu. Jadi ya, kami melihat Bupati Sudewo dan mungkin juga kepala-kepala daerah lain itu perlu peka, gitu ya, terhadap situasi seperti ini. Dan yang kedua, ketika ada resistensi publik, itu seharusnya kepala daerah dan juga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu mesti mendengarkan, gitu ya, apa yang menjadi aspirasi, bukan malah menunjukkan taring kekuasaan. Ketika taring kekuasaan itu ditunjukkan, ya kita bisa lihat seperti apa kemarahan warga, gitu ya, seperti yang terjadi di Pati per hari ini, Mbak Linda. Oke, berarti adanya arogansi terlihat saat bagaimana pemerintah daerah merespons kemarahan atau kekecewaan publik. Tapi apakah Anda melihat tidak cukup? Kemarin sudah dibatalkan nih Pak. Apakah ini belum cukup untuk meredam masyarakat? Jadi masyarakat ini kecewaannya sudah menumpuk begitu sepertinya. Lalu Ya, apa bagi yang kami harus dilakukan? Ya,
baik kami sekarang pemerintah Kabupaten Pati, baik di sisi eksekutif dalam hal ini Bupati Sudewo dan juga DPRD, perlu membuka ruang dialog gitu ya bagi masyarakat Kabupaten Pati untuk membicarakan seperti apa langkah ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga jadi reminder kepada Bupati Sudewo agar ke depan ketika ada kebijakan-kebijakan yang sama gitu ya, yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan beban bagi masyarakat, masyarakat itu perlu dilibatkan. Kemudian yang kedua, sebetulnya kan banyak tools-tools yang bisa dipakai gitu ya untuk bagaimana mengakomodir tuntutan atau kebutuhan atau bagaimana membuat kebijakan itu selaras dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan di dalam peraturan yang lebih tinggi, baik itu di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga peraturan-peraturan yang lain gitu ya, bisa menggunakan metode-metode yang bisa memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, Mbak Lintang gitu ya. Itu yang kami lihat. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya mengharapkan gitu ya respons atau intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya, terutama dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kan yang terjadi sekarang itu antara kepala daerah dengan warganya gitu ya. Kita juga sebetulnya membutuhkan penengah nih dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan persoalan seperti ini gitu ya. Karena jangan sampai ini berlarut-larut itu bisa merugikan pembangunan di Pati sendiri gitu ya. Karena masyarakat juga butuh kerja dan juga pemerintah perlu kerja. Karena itu kita juga butuh intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah dan juga Menteri Dalam Negeri, Pak. Berbicara pemerintah provinsi, saya mendapat informasi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun merestui warga Pati untuk menggelar demo besar-besaran. Meski begitu, diingatkan untuk agar warga Pati tak berlaku anarkis saat aksi. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Herman, untuk respon yang didapat dari pemerintah provinsi mengawal demo hari ini? Ya, tentu sikap seperti itu sebetulnya biasa dalam pengertian bahwa demonstrasi itu kan hak warga negara gitu ya, untuk menyatakan pendapat, dan demonstrasi itu salah satu bentuk untuk menyampaikan pendapat gitu ya, dan itu perlu diberi ruang. Dan menurut kami tidak hanya mempersilahkan atau merestui gerakan seperti ini, tetapi juga kita perlu intervensi yang proaktif dari pemerintahan Jawa Tengah untuk turun menyelesaikan persoalan antara Bupati Sudewo dengan warganya gitu ya. Karena tuntutannya kan yang tidak biasa gitu ya, tuntutan mundur gitu ya. Dan dalam hal ini menurut kami kepala daerah yang dipilih langsung itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan. Karena itu kita membutuhkan intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah atau dari pemerintahan pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Mbak Lintang. Pak Herman, berbicara kepercayaan begitu yang sudah tercoreng, apa langkah yang seharusnya diambil Bupati Pati dalam waktu dekat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Meski kita tahu bersama ini pasti butuh waktu begitu, tapi setidaknya apa yang bisa dilakukan oleh Bupati dalam hal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya? Ya, untuk jangka pendek gitu ya, kami kira Bupati Sudewo itu bisa membuka ruang dialog, terutama untuk tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari DPRD, kemudian unsur pemerintahan daerah, kemudian level pemerintahan yang paling bawah gitu ya, mulai dari pemerintah desa sampai level RT RW untuk membuka ruang dialog itu, Mbak, gitu ya. Karena dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat ini, menurut kami ini satu bentuk mekanisme yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya, dengan dengan terjadinya peristiwa seperti ini. Memang kita mengharapkan kerendahan hati dari seorang kepala daerah itu untuk turun ke rakyatnya, membuka ruang dialog itu gitu ya. Karena kalau masih menutup ruang dialog, bagi kami gerakan seperti akan terus terjadi ke depan. Dan yang dirugikan ya tentu pembangunan di Kabupaten Pati itu sendiri, Mbak. Oke, membuka ruang dialog itu yang menjadi highlight ya. Tapi apakah masih sempat, Pak, mengingat kemarahan atau kekecewaan masyarakat Pati ini begitu besar hingga tuntutannya tak main-main agar Bupati Sudewo ini lengser. Apakah memang itu masih keburu begitu, masih sempat untuk dilakukan sebelum akhirnya tuntutan masyarakat ini berhasil terjadi begitu? Ya, karena itu tadi kami mengharapkan sebetulnya koordinasi bersama teman-teman DPRD gitu ya, untuk
untuk menghadap dan juga membuka ruang dialog terhadap masyarakat Pati itu sendiri gitu Mbak ya. Karena itu selain DPRD, kita juga mengharapkan intervensi yang proaktif lah dari pemerintah provinsi, terutama Bapak Gubernur untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, gitu ya. Meskipun kan kalau kita lihat situasi batin hari ini, masyarakat itu sangat marah, gitu ya, sangat kecewa dengan Bupati Sudewo. Tetapi kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pimpinan demonstran, gitu ya, ini adalah sebuah gerakan aksi damai, gitu ya. Dan ini menurut kami satu kerendahan hati dari publik juga gitu ya untuk membuka ruang dialog terhadap kepala daerah dalam hal ini Bupati Sudewo gitu Mbak. Ruang dialog itu yang menurut kami diutamakan oleh kedua belah pihak gitu ya. Baik masyarakatnya terutama oleh Bupati Sudewo itu sendiri gitu. Oke, ada celah sebetulnya yang masih bisa dimanfaatkan oleh Bupati untuk membuka ruang dialog itu karena sebenarnya tidak menutup kemungkinan masyarakat masyarakat membuka pintunya begitu ya untuk berdialog. Tadi kalau misalnya kita mendengar salah satu aspirasi dari masyarakat.